Perkenankan hamba-Mu, ya Yesus, sujud menyembah dalam kekudusan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, bersama para malaikat ku sujud menyembah. Kau ku sembah, Kau ku sembah, bersama para malaikat ku sujud menyembah. Kau ku sembah, Kau ku sembah, bersama para malaikat ku sujud menyembah. Kau ku sembah, Kau ku sembah, bersama para malaikat ku sujud menyembah. Bersama para malaikat ku sujud menyembah. Sujud menyembah. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan saat ini. Mari kita berdoa. Yang mulia Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, saat ini kembali kami semua ada di hadapan Bapa. Kami mau duduk diam di dalam hadirat-Mu dan menanti-nantikan Bapa berbicara bagi kami. Allah Roh Kudus, urapilah setiap kami, supaya oleh kuasa pengurapan-Mu kami boleh mengerti setiap kebenaran firman yang kami dengar, lalu kami mau berjuang untuk hidup seturut dengan firman-Mu. Bapa, maafkan semua ketidaktepatan hidup kami. Apapun yang Bapa temukan salah dalam kehidupan kami mohon pengampunan Bapa, supaya ketika kami ada di hadapan Bapa, menerima kebenaran firman-Mu, kami ada dalam keadaan berkenan oleh karena pengampunan-Mu. Urapilah hamba-Mu, Roh Kudus Tuhan menaruh setiap perkataan dalam mulut hamba, supaya apa yang hamba sampaikan, itulah kebenaran yang Bapa kehendaki, dan kebenaran itulah yang akan memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut firman Tuhan saat ini. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan melihat kebenaran firman Tuhan. Matius pasal yang ke-6 ayat 32. Firman Tuhan katakan, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Saudaraku, selama kita masih hidup di dunia ini, tentu kita semua memiliki pergumulan hidup. Dan ketika berbicara tentang pergumulan hidup, maka manusia pada umumnya akan berbicara tentang masalah pekerjaan, masalah usaha, masalah sakit penyakit, masalah ekonomi, ya. Dalam hal ini makan, minum, dan pakai,
masalah pendidikan anak-anak. Ada juga yang bergumul untuk masalah pasangan hidup atau masalah keturunan ilahi. Dan tentu masih banyak lagi pergumulan-pergumulan hidup yang dihadapi manusia pada umumnya. Lalu kalau kita berbicara di dalam kapasitas hidup kita sebagai orang percaya, sesungguhnya apa yang menjadi pergumulan hidup kita? Kalau hal itu yang ditanyakan saudaraku, maka kita akan menemukan jawaban yang sama sebenarnya dengan pergumulan hidup manusia pada umumnya. Ya, semua itu hanya terfokus pada perkara-perkara dunia ini, saudaraku. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jika kita hidup sebagai orang percaya, lalu kita merasa pergumulan hidup kita yang terutama itu adalah perkara-perkara makan, minum, dan pakai, perkara-perkara duniawi yang sama seperti dengan manusia pada umumnya. Maka pertanyaannya adalah, apa bedanya hidup kita dengan orang-orang yang tidak mengenal Allah? Ya saudaraku, karena kalau kita hidup sebagai orang percaya, lalu yang kita khawatirkan itu hanyalah perkara-perkara makan, minum, dan pakai, maka hidup kita tidaklah berbeda dengan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Jadi di dalam hal ini, pergumulan hidup untuk perkara-perkara duniawi, perkara-perkara makan, minum, dan pakai, itu tidak boleh menjadi pokok masalah yang utama di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Ya, firman Tuhan katakan dengan jelas, Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Artinya begini, ketika kita bekerja keras, kita bertanggung jawab dengan hidup kita, ya, maka percayalah, apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita usahakan, pasti diberkati oleh Allah Bapa di surga. Tetapi ingat, Bapa akan selalu mencukupi anak-anaknya sesuai dengan keperluannya, sesuai dengan kebutuhannya. Jadi kalau saya katakan pasti diberkati oleh Tuhan, bukan berarti Bapa di sorga akan memberkati, kita bisa memiliki hidup yang berkelimpahan, lalu kita bisa menikmati dunia ini dengan segala kesenangannya sesuka hati kita. Bukan seperti itu. Firman Tuhan justru mengajarkan kepada kita supaya kita memiliki pola hidup yang sederhana. Artinya, seperti yang firman Tuhan katakan, kalau kita membaca 1 Timotius pasal yang ke-6, ayatnya yang ke-8 dikatakan, asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Saudara perhatikan itu? Karena kalau kita hanya mengerahkan fokus hidup kita untuk mengejar perkara-perkara duniawi, seperti manusia pada umumnya, ya, kita ingin kaya, supaya kita bisa menikmati hidup ini, apapun yang kita mau kita bisa nikmati. Firman Tuhan katakan di dalam 1 Timotius pasal yang ke-6 ini, ayatnya yang ke-9, tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Jadi di sini kita harus memeriksa hati kita, keinginan kita, supaya kita tidak dijerat oleh keinginan hati kita yang tidak sesuai dengan keinginan Tuhan atas hidup kita. Jadi hidup sebagai orang percaya, kita tidak boleh hidup mengikuti keinginan diri kita sendiri. Kita harus hidup mengikuti keinginan Tuhan atas hidup kita. Begini saudaraku, kalau kita hidup mengikuti keinginan diri kita sendiri, maka harus jujur, rata-rata manusia pada umumnya itu, ya, termasuk kita semua sebagai orang percaya, selalu memiliki keinginan hati yang tidak berbeda dengan keinginan-keinginan orang dunia pada umumnya. Ingin kaya. Tetapi firman Tuhan katakan, kalau kita memiliki keinginan untuk kaya, kita akan jatuh ke dalam pencobaan.
Bahkan itu akan membawa kita kepada kebinasaan. Kenapa demikian, saudaraku? Karena biasanya keinginan untuk menjadi kaya itu lahir dari keinginan hati yang selalu cinta uang. Padahal firman Tuhan katakan, kalau kita lihat lagi 1 Timotius pasal yang ke-6 ini ayatnya yang ke-10, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Perhatikan itu, saudaraku. Saudara, saya sadar benar pasti ada di antara kita yang akan bertanya, Pak, kalau begitu kita tidak boleh kaya. Saya tidak katakan kita tidak boleh kaya. Tetapi dasarnya itu jangan ingin kaya. Kalau kita bekerja baik-baik, ya, kita memulai sebuah usaha kecil-kecilan, lalu karena kita tetap setia mengiring Tuhan, hidup takut akan Tuhan, Tuhan memberkati usaha itu dan usaha itu berkembang, kita dipercayakan lebih. Lalu secara taraf ekonomi, kita bisa hidup berkecukupan karena dimulai dari bisnis yang kecil ini, yang sederhana ini, dan diberkati oleh Tuhan. Itu bukan berarti lalu apa yang sudah dipercayakan Tuhan itu membuat kita bisa hidup sesuka hati kita, menikmati dunia ini dengan segala kesenangannya sesuka hati kita. Kalau kita memiliki cara hidup yang seperti itu, pada akhirnya seperti yang firman Tuhan katakan, kita akan jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan dan malah akan menggiring kita ke dalam kebinasaan. Jadi kalaupun Tuhan percayakan lebih, kita tetap memiliki pemikiran yang berbeda dengan orang-orang dunia pada umumnya. Kita tetap memiliki satu pemikiran bahwa apa yang kita miliki semua milik Tuhan, sehingga kita tidak menjadi orang yang serakah. Kita tidak menjadi orang yang tamak. Tetapi kita sadar bahwa semua yang ada pada kita milik Tuhan, kita mau kembalikan semuanya itu kepada Tuhan, dipakai untuk hormat kemuliaan nama Tuhan saja. Dan bukan untuk kepentingan diri sendiri, bukan untuk kenikmatan hidup sendiri, bukan. Kenapa? Karena memang itu bukan menjadi pergumulan hidup kita yang utama sebagai orang percaya. Kalau hanya persoalan makan, minum, dan pakai, semua itu kan sementara. Semuanya itu fana. Semuanya itu akan berakhir. Jadi kita harus sadari semua yang ada di dunia ini sia-sia. Jika demikian, saudara akan bertanya, kalau begitu pergumulan hidup kita yang utama sebagai orang percaya itu apa? Saudara perhatikan baik. Selama ini kita abaikan satu hal ini. Kita abaikan pergumulan yang satu ini, padahal pergumulan yang satu ini akan menentukan nasib kekal kita, atau dengan kata lain akan menentukan masa depan kita di kekekalan. Apa itu? Pergumulan untuk menjadi anak-anak Allah yang sah, yaitu anak-anak Allah yang diakui sendiri oleh Allah Bapa di sorga, bahwa Dia mengenal kita sebagai anak-anaknya. Perhatikan itu, saudaraku. Tidak banyak orang mau bergumul untuk hal yang satu ini. Kenapa? Ya karena selama ini dunia ini sudah terlanjur menjerat kita. Dunia ini sudah terlanjur menipu kita, sehingga kita mengarahkan fokus kita hanya tertuju kepada perkara-perkara dunia. Lalu kita menjadikan itu semua sebagai pergumulan hidup kita yang utama. Padahal ketika kita berada di dalam Kristus, pergumulan hidup kita yang utama itu sudah bukan lagi persoalan makan, minum, dan pakai. Itulah kenapa Tuhan Yesus mengajarkan kita, seperti yang dikatakan di dalam Matius pasal 6, ya, ayat 31 dikatakan, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Saudara, ini kebenaran yang sangat luar biasa, yang seharusnya menyadarkan kita. Kenapa? Kalau hanya persoalan makan, minum, dan pakai, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan pun, ya, dikatakan di dalam ayat 32, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Artinya orang yang tidak mengenal Allah pun
ketika mereka survive, kerja keras, bertanggung jawab dengan hidup mereka, maka persoalan makan, minum, dan pakai semua juga bisa tercukupi. Jadi kalau kita orang percaya seperti itu, apa bedanya kita dengan orang yang tidak percaya? Itulah sebabnya yang mulia Tuhan Yesus Kristus mengajarkan kita untuk mengarahkan fokus kita itu bukan tertuju kepada persoalan-persoalan makan, minum, dan pakai, bukan tertuju kepada perkara-perkara duniawi. Yang Tuhan mau kita arahkan pandangan kita tertuju kepada Bapa di sorga. Kita arahkan pandangan kita untuk mencari kerajaan Allah dan kebenarannya selama kita masih hidup di dunia ini, supaya pada akhirnya kita bisa ditemukan sebagai anak-anak yang berkenan di hadapan Bapa. Itulah sebabnya tadi saya katakan, pergumulan hidup kita yang utama sebagai orang percaya adalah pergumulan untuk menjadi anak-anak Allah yang sah, yang diakui sendiri oleh Allah Bapa di sorga. Itulah sebabnya kalau kita membaca kebenaran firman Tuhan, kita akan menemukan apa yang diajarkan Tuhan Yesus. Kita harus berjuang untuk menang. Dan orang percaya yang ingin menang atau ingin menjadi pemenang pada akhirnya, karena ingat, pemenang itu nanti baru diakui oleh Allah Bapa di sorga sendiri. Saat ini kita berjuang untuk menjadi pemenang, karena saat ini kita masih berada di dalam pertandingan iman. Dan pertandingan iman itu akan berlangsung di sepanjang umur hidup kita, sampai nanti ketika kita menutup mata, berjumpa dengan Bapa di sorga, dan Bapa menemukan kesetiaan kita yang membuat kita bisa menjadi serupa dengan Kristus. Pada akhirnya kita baru diakui oleh Allah Bapa di sorga sebagai anak-anaknya. Wahyu 21 ayat 7 dikatakan, barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Saudara perhatikan itu. Mari kita sadar ini. Pergumulan hidup kita yang utama dalam hidup ini bukan untuk masalah-masalah yang sementara, bukan untuk masalah-masalah yang fana, bukan untuk masalah-masalah yang sia-sia, tetapi pergumulan hidup kita yang utama adalah bagaimana kita berjuang untuk tetap mengerjakan keselamatan yang sudah kita terima dengan takut dan gentar. Itu yang harus kita perkarakan lebih dari apapun, saudaraku, supaya pada akhirnya ketika kita berjumpa dengan Bapa di sorga, Bapa menemukan pribadi Kristus ada di dalam kita. Karena ketika kita hidup di dunia ini, yang kita perkarakan adalah selalu hidup hanya untuk melakukan kehendak Allah Bapa di sorga, selalu hidup hanya untuk menyukakan dan menyenangkan Allah Bapa di sorga. Kalau kita tidak berjuang sampai pada akhirnya, jangan sampai Bapa di sorga berterus terang dan berkata, aku tidak pernah mengenal engkau, enyahlah dari hadapanku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Saudaraku, mari kita sadar dan kita berubah. Ingat sekali lagi, pergumulan hidup kita yang utama bukan persoalan makan, minum, dan pakai, tetapi persoalan perkenanan hidup kita di hadapan Allah Bapa di sorga. Bagaimana kita bisa diakui sebagai anak-anak Allah yang sah, yang diterima di dalam kerajaannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Saudaraku, mari kita angkat tangan di hadapan Allah Bapa di sorga, dan kita harus percaya bahwa ketika kita mengangkat tangan, Bapa berkenan menurunkan tangannya dan akan memberkati kita semua. Bapa yang Maha Kudus, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Apa yang sudah kami dengar, biarlah itu mengubah cara pandang kami di dalam pergumulan hidup kami setiap hari. Kami sekarang mengerti bahwa yang terutama di dalam kehidupan kami, bagaimana kami harus berjuang untuk semakin hari semakin berkenan di hadapan Bapa di sorga, untuk semakin hari semakin menjadi serupa dengan Kristus. Oleh sebab itu kami mau berjuang ya Bapa, untuk tetap menjaga kesucian kekudusan hidup kami, berjuang untuk tetap tinggal di dalam kebenaran firman-Mu,
supaya apa yang kami lakukan di sepanjang hari-hari hidup kami, semua itu adalah merupakan kehendak Bapa di sorga. Dan pada akhirnya, di ujung pertandingan iman yang kami jalani saat ini, Bapa bisa menemukan kami sebagai pribadi yang setia, sebagai pribadi yang takut akan Engkau, sebagai pribadi yang serupa dengan Kristus. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu yang memberkati kami. Dan saat ini, kami semua mau mengangkat tangan di hadapan Bapa. Kiranya Bapa berkenan menurunkan tangan dan memberkati kami. Turunlah atas kehidupan kami segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga. Rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Roh Allah yang kudus, kiranya memberkati setiap keberadaan hidup kami dan menyertai langkah kehidupan kami saat ini sampai selama-lamanya Tuhan Yesus datang kembali menjemput kami. Amin.